pemirsa, kembali bersama Om Wiko di dalam konteks kita penegakan hukum dan kepemimpinan nasional. Om Wiko, tadi kita bicara tentang demokrasi, kepemimpinan nasional. Demokrasi hari ini banyak mengatakan bahwa demokrasi uang yang berjalan. Ya. Demokrasi Pancasila tinggalkan saja. Bahkan salah satu menteri mengatakan kantongi saja nasionalisme. Ya. Anda melihat gimana? Nasionalisme itu menurut Anda seperti apa hari ini? Memang kita sangat prihatin. Tahapan bangsa ini sangat memprihatinkan. Orang itu kan memikirkan kepentingannya dia sendiri. Nasionalisme itu kan menurut saya, kalau orang itu duduk dalam level apapun, memegang kebijaksanaan, apakah di daerah, di tengah, di atas sebagai pemimpin nasional misalnya, itu kan bagaimana supaya negeri ini kan sama-sama maju. Ya kan? Nah sekarang yang terjadi adalah bagaimana supaya yang terjadi adalah orang itu dia hari ini makan 3 kali atau hanya sekali atau tidak makan pun orang tidak pikir, tidak peduli. Jadi nasionalisme artinya kan negara itu kan ada batas teritorial. Ya, itu. Nah batas teritorial ini lalu kan dibikin supaya ada satu pemimpin di teritori tertentu. Ya, disinilah kita kenal dengan presiden atau apa. Nah maksudnya dalam negara itu kan harus ada kemakmuran, tujuan negara itu. Nah sekarang ini kan orang tidak semua hanya formalitas. Misalnya begini, saya membayangkan bagaimana sandiwaranya kalau presiden ke satu daerah, tiba-tiba yang tidak ada pohon jadi ada pohon. Oh ya? Yang tadinya tidak hot mix bisa orang kerja 15 hari non-stop supaya ada hot mix. Ini kan sesuatu yang aneh gitu. Nasionalisme milik Jakarta. Milik Jakarta. Bukan milik rakyat. Jadi yang mereka ada di daerah gitu ya. Jadi mereka berbuat hanya untuk menyenangkan supaya nanti ada imbal balik. Orang itu berprestasi, melayani pemimpin. Jadi kebalik ya. Iya. Harusnya pemimpin yang melayani rakyat, tapi yang faktanya rakyat melayani pemimpin. Itu di daerah sering terjadi. Sering terjadi. Luar biasa. Apa namanya peresmian di daerah-daerah Indonesia bagian timur yang tidak ada air. Jadi dibikinlah proyeknya besar. Lalu kalau kunjungan presiden kan dia membuka keran air itu tanda peresmian bahwa ini sekarang pumpnya nyala gitu ya. bagus. Apa yang terjadi? Ada mobil apa itu yang tangki air dia sambungkan dengan motor untuk air itu di atas sana. Begitu presiden jadi di sandiwara semua direkayasa semua. Jadi presiden buka keran airnya deras sekali bahwa ini proyeknya sudah selesai. Coba itu bagaimana? Itu di wilayah mana? Di NTT. Nusa Tenggara Timur. Waktu presiden ke sana meresmikan ya. Terus yang ke Atambua di dalam unit apa namanya itu batalion 744 kan tidak ada pohon. Tetapi presiden mau ke sana, hijau. Kan sempat tertunda kan. Jadi malam-malam mereka tanam pohon. Karena presidennya tunda, itu udah layu dicopot lagi. Besok mau datang, hari ini mereka tanam lagi. Saya bilang ini bagaimana? Ini gila. Dan jangan lupa itu terjadi di semua tempat. Kebetulan presiden ke ujung pandang, saya ada di sana. Saya lihat sama. Saya tuh sedih bilang. Jadi nasionalisme kita ini sekarang perlu dipertanyakan ya. Dipertanyakan. Nasionalisme Indonesia ini yang diperjuangkan oleh para founding father, Soekarno, Hatta, Soeharto, Malaka dan semuanya itu hari ini adalah nasionalisme untuk melayani pemimpin. Melayani kalangan elit saja. Semua supaya orang menyenangi, supaya kemudian ada imbal baliknya. Wah ini prestasi yang bagus. Kalau tingkah polanya gitu bagaimana mau menegakkan hukum? Ya susah. Itu susah. Jadi saya nggak ngerti ya. Ini memang kalau tawaran atau pemikiran kedepannya Om Wiko sendiri terhadap kepemimpinan nasional. Ya. Apa yang diimpikan? What's your dream tentang kepemimpinan nasional setelah melihat hari ini seperti ini? Kalau saya ada dua. Dulu kan titik kuat kita itu kan kalau saya lihat ya dari sistem pemerintahannya yang kuat itu kan. Kenapa ada timbulnya APDN? Sekarang itu STPDN ya. Kemudian kan adanya ya
Jadi kita tidak bisa dong sekarang ini hanya mendidik orang untuk bisa berbaris. Oke. Seperti APDN kan hanya bisa berbaris. Oke, iya. Bisanya cuma berbaris tapi menduduki level-level kebijaksanaan. Oke. Pemegang kebijaksanaan. Tiba-tiba jadi camat atau apa ya? Itu kan susah. Harus diisi. Dia harus tahu bahwa di Kali Code itu kalau hujan seperti apa, ya kan? Kemudian di tempat tertentu ini orang tidak bisa makan, orang hanya makan nasi aki, ya. Itu mereka harus tahu supaya dia memimpin yang benar sehingga kesejahteraan itu bisa menyentuh semua lapisan. Artinya kalau saya tarik bahwa kepemimpinan bukan hanya dari pendidikan formal, tetapi harus mempunyai daya pendidikan terhadap masyarakat sekitar yang dipimpin. Orang ada imajinasi, harus dibangun imajinasinya mengenai budaya lokal, kearifan lokal itu seperti apa. Ini kan tidak bisa hanya dia mengerti sepotong-sepotong lalu dia menduduki jabatan, dia hanya bisanya tahu protokoler, tapi dia tidak mengerti, hanya mimpin sidang, mengerti administrasi, tapi tidak mengerti hati rakyat, kebutuhan rakyat. Kan pemimpin yang baik kan mengerti kebutuhan rakyat, kan begitu. Pemimpin yang baik harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan. Makanya kok Soekarno bilang dulu ampera, amanat penderitaan rakyat. Apa yang dirasakan, dideritakan rakyat, itu yang diperjuangkan. Kalau kita lihat misalnya di Korea, kalau nggak salah tadi hari ini di koran, dia bisa datang ke peternakan pakai jas, tapi masuk ke peternakan sapi, dia lihat ini berapa bulan bisa jadi. Artinya ke depan butuh kepemimpinan kerakyatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Anda mengatakan dua itu. Kepemimpinan apa yang kategori yang tegas. Yang tegas. Berani menentukan sesuatu itu. Berani itu dalam artian berani ngawur atau mengambil sikap? Mengambil sikap, menyikapi sesuatu harus tegas. Jadi kalaupun ada pergantian menteri, jangan kemudian lama-lama, karena itu kan juga efeknya kemana-mana. Begitu juga di daerah. Kan ada. Anda masih yakin ada kepemimpinan yang kerakyatan, kepemimpinan yang tegas? Dari 220 juta rakyat Indonesia ada. Ini kan begini. Misalkan, ini ambil contoh Kejaksaan Tinggi DKI. Kasipicus. Contoh saja. Kasipicus itu emang ada kurang jaksa kita. Kasipicus DKI itu baru hari ini dilantik setelah 4 bulan kosong. 4 bulan kosong? Jadi itu banyak sekali penanganan kasus yang terhenti. Jalan juga. Tetapi ya diambil alih oleh kasih yang lain, bisa mengontrol ke sana, jadi double gitu. Nah ini kan mencontoh apa yang terjadi secara nasional di daerah misalnya. Sekretaris daerah ada yang kosong lama sekali, banyak loh. Ini persoalan tadi ya, tidak adanya contoh nasional. Nah iya, keteladanan. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kepada aparatur di bawahnya bahwa memanage sebuah negara, sebuah daerah itu harus seperti ini, tak. Nggak ada. Jadi ya semuanya ya karena tidak ada ketegasan seperti itu, dibiarkan lama-lama, ya korupsi, penegakan hukum yang amburadul, semua jadi berjalan karena pengawasannya. Republik ini sangat memperhatikan. Tapi Anda masih meyakini, closing statement Anda, apakah Maumeko masih meyakini bahwa masih ada putra terbaik untuk memimpin bangsa? Saya yakin. Banyak putra terbaik. Semua ini hanya masalah kesempatan. Karena apa? Dengan sistem politik kita, orang yang baik itu justru susah untuk muncul. Tapi yakin akan ada? Nah, itu yang menjadi masalah. Saya yakin orangnya ada. Tetapi bagaimana orangnya bisa muncul sampai ke tingkat itu wallahu alam. Itu pekerjaan kita bersama. Pekerjaan kita bersama. Dan aktual akan mengawal itu. Dan Maumeko harus mengadvokasi itu. Sebagai aktivis politik yang pro demokrasi dan pro law enforcement. Pasti. Oke, pemirsa. Dari sebenarnya banyak perbincangan kita di Aktual Talk. Hari ini kita mempunyai titik tekan bahwa kepemimpinan nasional harus mempunyai jiwa kerakyatan. Dan yang kedua, mempunyai sifat yang tegas, berani. Berani bukan dalam artian berani untuk menyakiti rakyatnya, tapi berani mengambil kebijakan yang beresiko bahkan terhadap dirinya maupun keluarganya. Nasionalisme harus di atas segala kepentingan. Kepentingan nasional harus di atas kepentingan golongan, partai maupun keluarganya sendiri. Aktual Talk akan berbincang
dengan para tokoh-tokoh lainnya ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.